masuk ke dalam alur ceritanya, alangkah baiknya kalian like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari Mamang. Selanjutnya, kembali ke Scoville yang sedang dirawat oleh White, serta mereka akan pergi ke Yunani. Singkat cerita, di kediaman Sarah, dirinya tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan dari Burrow yang mengatakan ia telah menemukan Scoville dan memberikan kabar buruk bahwa Scoville telah diracun, yang mengakibatkan dia kehilangan banyak darah. Tapi sebelum itu, golongan darah Scoville adalah golongan darah B yang sangat langka. Lalu Sarah meminta izin pamit pergi kepada Jacob untuk menemui Scoville yang sedang terkena racun, karena hanya Sarah saja yang bisa membantu Scoville. Kembali ke mereka yang sudah menaiki kapal, tapi ia memilih tinggal sebab ia sudah mendapatkan zona nyamannya di Vesia. Satu dari persatu dari mereka pun berpisah. Ketika mereka sudah berlayar, di sana Scoville mengatakan kepada Burrow ia tidak bisa bertahan selama 12 jam untuk sampai ke Yunani. Singkat waktu, pada malam hari, mereka sudah tiba di Yunani dan singgah di sebuah hotel. Terlihat Scoville yang terbaring lemah, diam kritis, tak bisa berkata apa-apa, bersama White yang menemaninya. Ia tak tega Scoville menderita seperti ini. Puji Tuhan, Sarah sudah sampai dengan cepat menemui Scoville. Dilihatkan reuni keluarga yang sangat-sangat lama berjumpa kembali. Sarah menangis melihat keadaan Scoville. Secara cepat, ia mulai melakukan penyembuhan kepada Scoville dengan mendonorkan darah miliknya, sebab golongan darah Sarah O negatif, yang berarti Sarah bisa mendonorkan darahnya ke golongan darah manapun. Terlihat mereka semua berharap Scoville cepat sembuh. Berpindah pada si penguntit yang sudah tiba di bandara, bertemu dengan Aden Kasida yang menanyakan kepada siapa mereka bekerja. Di sana, agen Kasida memberikan sebuah gambar yang memperlihatkan mereka berada di NSA atau NASA. Sebelumnya, si penguntit yang takut aksinya akan ketahuan langsung saja membunuh agen Kasida. Dari kejauhan datanglah seorang mengambil HP milik Kasida. Terlihat darah yang berserakan menampak wajah Jacob. Setelah itu, jam demi jam berlalu, terlihat Scoville yang sudah sedikit membaik. Di sana ia meminta Sarah memperlihatkan foto Mike yang sudah tumbuh gede. Sontak Scoville terkaget melihat Sarah dengan suami barunya. Ia pun mengatakan Jacob adalah Poseidon. Jacob is Poseidon. Sarah yang terkaget tak menyangka suaminya adalah Poseidon, yang bermain sangat rapi di balik layar dan sedang menjalankan sebuah unit yang bernama 21 Void. Serta Scoville mengetahui kenapa dirinya dikhianati karena ia ingin memiliki Sarah seutuhnya. Siapa anjing? Santai anjing. Sedikit flashback, cerita di saat Scoville dijebak oleh Poseidon di sebuah gubuk kecil yang sedang turun salju. Selanjutnya dan menemui seorang pria yang bernama Harlan, wakil direktur CIA yang menyelidiki 21 Void. Seketika Poseidon menembak Harlan dari belakang untuk menghentikan penyelidikannya. To stop the investigation. Scoville yang melihat hal itu disuruh untuk memindahkan mayatnya. Di saat itu juga, Poseidon memanipulasi rekaman video yang memperlihatkan bahwa Scoville lah yang membunuh wakil direktur CIA. Di sisi lain, Burrow dan Whip sedang merencanakan alur pelarian mereka sambil meminum vodka agar sedikit enjoy. Tiba-tiba Burrow teringat seseorang, kemudian menelpon temannya yang mempunyai sebuah kapal, yaitu Sucre, yang mengatakan ia meminta pertolongan untuk menjemput mereka dengan syarat harus menyewa kapal yang akan mereka naiki secara utuh dengan harga $50.000 untuk menjemput mereka di pulau Kreta. Di saat bersamaan, Sarah dan Scoville mendatangi mereka. Di sana, Sarah yang mendengarkan hal itu memberikan sebuah cincin pemberian neneknya untuk mengganti uang $50, sebab cincin ini
milik neneknya bernilai melebihi $50 agar demi mereka semua bisa pulang kembali ke Amerika. Setelah Scofield merasakan baikan, Sarah izin pergi dengan cepat dikarenakan dirinya was-was kepada Mike jika bersama Jacob. Di situ Scofield menyuruh ia bermuka dua kepada Jacob serta memainkan permainannya, dan ia akan menyusul Sarah ke Amerika bersama kawan-kawan. Singkat waktu, mereka sudah tiba di kapal tempat Sucre bekerja. Pelukan kerinduan pun diberikan Sucre kepada Scofield. Di sana ia mempertemukan mereka kepada kapten kapal untuk memberikan pembayaran cincin milik Sarah. Mereka untuk jalan-jalan di dalam kapal. Di situ Sucre memamerkan bisnis sampingnya, yaitu menjual boneka wanita cinta satu malam yang sangat nyata. Singkat cerita, Sarah sudah tiba di rumah. Ketika Sarah pergi untuk melihat Mike yang sedang tidur, di sana dirinya tidak melihat Mike yang berada di ranjangnya. Sontak ia khawatir kepada Mike. Tiba-tiba dari belakang, Jacob mengatakan Mike menginap di rumah temannya. Di saat itu, Jacob melihat cincin milik Sarah yang sudah tidak ada. Di sana Sarah beralasan bahwa ia kehilangan cincinnya saat dalam perjalanan kembali ke rumah. Pada malam hari di kapal, kapten kapal mendapatkan sebuah pesan yang menampilkan wajah Scofield yang dalam target operasi. Setelah itu, si penguntit memberitahukan kepada Jacob bahwa Kanila Otis berada di sebuah kapal barang di Laut Mediterranean. Yang dilaporkan oleh kapten kapal serta pasukan khusus segera meluncur ke sana, berlanjut kepada mereka yang sedang asik minum sambil menunggu pemberhentian selanjutnya. Tiba-tiba ada seseorang yang sudah mengunci pintu mereka dari luar. It's locked from the outside. Di saat bersamaan, pasukan Exus dengan helikopter telah sampai. Di sisi lain, Sarah sedang menelpon Heathers serta menyuruhnya untuk menjemput Mike di tempat tinggal Patrick dan mengajaknya tetap tinggal di rumah Heathers sementara. Beralih kepada pasukan khusus yang sudah mengepung kapal, seorang pasukan khusus menepati Sucre yang sudah babak belur. No visual. Di sana dirinya mengatakan bahwa mereka sudah kabur melalui jendela. Kemudian pasukan khusus membawa Sucre ke ruangan kendali. Terlihat sebuah rak pintu kecil terbuka yang menandakan mereka bersembunyi di sana. Beberapa menit kemudian Sucre sudah berada di ruangan kendali. Ia sedang diinterogasi oleh pasukan khusus yang mengatakan ia tidak mengenal Kanila Otis dan ia hanya tahu Michael Scofield yang menghubunginya untuk membutuhkan kendaraan. Kembali ke mereka yang telah keluar dari persembunyiannya, tiba-tiba mereka ketahuan oleh pasukan khusus. Kemudian mereka pergi ke sebuah pintu yang disebut oleh Sucre sebelumnya, tapi pintunya tidak mau terbuka. Di saat itu juga pasukan khusus melemparkan gas air mata. Di sisi lain, Sucre yang melihat dari layar monitor tiba-tiba dihajar oleh kapten kapal Accept a payment for their passage. karena sudah membawa orang berbahaya di kapalnya. Dengan dagu yang sakit, secara perlahan ia melepas ikatan tangannya. Pukulan demi pukulan Sucre terima sehingga ia menyerah. Okay. Dan mengatakan bahwa mereka menuju ke kontainer 17 yang artinya kargo kapten kapal yang sangat rahasia yang berisi senjata dan amunisi ilegal. Seorang petugas berada di sana melaporkan apa yang Sucre katakan kepada temannya, tapi temannya yang tidak bisa menjawab karena kekurangan sinyal. Ia pun menyuruh mereka berdua diam di tempat lalu pergi begitu saja. Di saat kapten kapal sedang melihat kontainer dari layar, dari belakang ia dihajar oleh Sucre hingga pingsan. Kembali ke mereka yang berhasil membuka pintu. Di saat yang sama Sucre kembali kepada mereka. Berlanjut kepada Sarah yang sedang ingin mengambil pistol, tiba-tiba dikagetkan oleh Jacob yang mengatakan bahwa Sarah telah berbohong kepada dirinya. Jacob yang sangat kecewa kepada Sarah pergi meninggalkannya begitu saja. Seketika Sarah mendapatkan sebuah telepon dari Heather bahwa ia sudah bersama Mike yang akan pergi ke kediamannya. Kemudian Sarah kembali mengambil pistol miliknya. Di sisi lain, yang bersamaan Jacob mendapatkan sebuah panggilan darurat yang mengatakan pasukan khusus gagal untuk menangkap Otis karena kontrol kapal yang mengalami kerusakan dan pergi menuju perairan Aljazeera. Sebab itu bisa menimbulkan masalah diplomatik. Di saat itu Jacob yang akan mengambilkan alih dari sekarang dengan menelpon seseorang. Beralih ke pasukan khusus yang mundur dari operasi mereka. Di saat itu juga Scofield dan kawan-kawan segera lari keluar karena dari luar kapal terlihat sebuah rudal yang akan menenggelamkan kapal mereka. Satu persatu pun mereka terjun bebas ke laut. Setelah itu dari kejauhan, Sarah yang menodong menggunakan pistol pada Jacob
untuk menghentikan aksinya. Di saat bersamaan, Heather yang sudah serta Mike sudah sampai di kediaman Heather. Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh si penguntit pria yang sudah berada di rumahnya. It's all on you, Sarah. Di saat yang sama, Jacob mengatakan pada Sarah bahwa Mike sudah bersama dirinya.